Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Rozimum Channel ya, berbagi pengetahuan dan informasi. Oke, untuk anak-anakku kelas 7 ya, apa kabarnya pada hari ini? Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan diberi sehat, diberi kelancaran dan diberi kekuatan supaya kita bisa belajar bersama-sama ya di bimbingan TIK ya. Oke, sebelumnya jangan lupa berdoa dulu ya. Yang pertama, yang kedua adalah jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini untuk mendapatkan informasi terbaru ya. Entah itu materi pembelajaran, entah itu tutorial, entah itu hiburan, entah itu informasi dan sebagainya ya. Oke, untuk kelas 7 kali ini kita akan mencoba belajar tentang bagaimana etika pemanfaatan teknologi informasi ya. Secara ringkas saja. Dan nanti materi yang selanjutnya adalah penggunaan aplikasi yang lain ya. Oke, ini adalah etikanya supaya kita juga bisa mengetahui bagaimana sih etika yang harus dipakai dalam dalam menggunakan TI ya, TIK, teknologi informasi dan komunikasi ya. Baik, kita langsung saja lihat video berikut ini. Oke, baik. Di sini kita ambil sumber belajarnya dari blog risyana.wordpress.com ya, etika penggunaan TIK. Ya, terima kasih kepada Mbak Eka Risyana ya yang sudah memberikan materinya, ini luar biasa sekali ya. Oke, ini sebetulnya materi lama, sudah 12 tahun yang lalu, tetapi saya pikir masih relevan sampai hari ini ya. Oke. Tulisan ini merupakan resume ketika mengikuti kuliah etika profesi. Oke, tentunya hampir semua orang yang kuliah pasti dapat mata kuliah etika profesi itu ya. Buat anak-anakku semua kelas 7, besok kalau kuliah itu pasti mau kuliahnya apa saja pasti ada etika profesi. Teknologi informasi komunikasi adalah salah satu sarana yang dapat memudahkan dalam pencarian informasi serta memudahkan pula dalam berkomunikasi. Nah, penggunanya ya, tetapi harus memperhatikan beberapa etika karena menggunakan TIK pada dasarnya kita berhubungan nih dengan orang lain ya, dan berhubungan orang membutuhkan kode etik tertentu ya. Sekarang berikut beberapa etika yang harus kalian perhatikan dalam penggunaan TIK adalah menggunakan fasilitas TIK untuk melakukan hal yang bermanfaat. Pasti ya harus bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, untuk apa kita memakai TIK? Buat apa kita memakai fasilitas yang bagus ya? Ya, seperti kita belajar, mencari pembelajaran online, video tutorial di YouTube, di Facebook, di Instagram, boleh-boleh saja, dari mana saja. Mencari informasi tertentu boleh ya, yang bermanfaat pastinya ya. Yang kedua, tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal ya. Ini contohnya adalah hacker ya, masuk ke Facebook orang lain, masuk ke Instagram orang lain tanpa izin ya. Ya, wong izin saja nggak diperbolehkan karena itu privasi. Privasi itu artinya yang berkaitan dengan diri kita pribadi ya. Nah, ini nih yang paling penting. Nomor 3 adalah tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem ya, kecuali kalau sudah saling percaya, sudah kenal lama satu sama lain, dan memang kadang-kadang orang kenal lama saja kita masih bisa clash ya, kita masih bisa tidak dipercaya ya, apalagi orang yang baru dikenal ya. Untuk masuk ke dalam sebuah sistem ya, tidak diperkenankan pula menggunakan user ID orang lain ya. Oke, jelas kita punya sistem sendiri, kita punya username dan password di Facebook misalkan ya. Minta orang lain itu nggak boleh ya, kecuali persetujuan tertentu untuk hal-hal tertentu ya. Oke. Yang keempat adalah tidak mengganggu dan atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun. Tidak mengganggu dan atau merusak sistem informasi. Oke. Tidak mengganggu atau merusak, misalkan datanya kalian rusak-rusak, kalian acak-acak, itu namanya adalah mengganggu merusak sistem informasi orang lain. Orang sudah capek-capek bikin ya. Oke, nomor 5, menggunakan alat pendukung TIK dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik. Misalkan nih kalian, mudah-mudahan sih segera tatap muka ya. Kalau lagi tatap muka ya jangan lupa matikan komputernya, matikan laptopnya kalau ada laptop, matikan
Misalkan yang pakai Chromebook ya, matikan Chromebooknya juga, jangan sampai tidak dirawat dengan baik ya. Penggunaannya juga harus tidak boleh kasar, makanya harus halus ya. HP juga sama ya, HP juga menggunakan sekarang kalau dibanting pecah ya, banyak ya kasus-kasus HP pecah ya, layarnya maksudnya. Oke, kemudian tidak menggunakan dalam perbuatan melanggar hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Oke, ini kemarin contohnya ya. Untuk yang melanggar hukum itu seperti yang kasusnya artis itu ya, itu juga kurang bagus ya. Kemudian perbuatan yang melanggar hukum lainnya banyak ya, misalkan ngeprank ya yang sekiranya itu merugikan ya. Ngeprank itu juga sebetulnya saya kurang begitu cocok ya, kasihan ya. Kalau yang punya penyakit jantung bagaimana? Nah, ya kalau punya penyakit jantung bagaimana? Kalian juga tahu ya, kalau orang punya penyakit jantung di prank dengan kaget-kaget dari kita gitu, gimana coba ya? Menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual, misalkan pencantuman yang mereferensi tulisan kita baik di media cetak atau elektronik ya. Menjunjung tinggi kekayaan itu dia punya hak ya, makanya di sini ada sumber belajarnya ya. Pencantumannya di sini ya. Kemarin situs-situs untuk bimbingan TK pasti saya sertakan linknya ya. Dikutip dari apa supaya kita juga bisa tahu ya, orang itu juga memberikan informasi yang bermanfaat ya, baik di media cetak maupun elektronik ya, baik di televisi atau di YouTube atau di koran ya, itu juga harus menggunakan sumber yang pasti ya, menjunjung tinggi ya, mencantumnya URL website. Kemudian tetap bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung ya. Misalkan mohon maaf sebelumnya saya ini akan bla 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 bla. Misalkan itu penggunaan ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang baru ya pastinya ya. Oke, kemudian khusus ketika sedang berinteraksi dengan orang lain menggunakan fasilitas non-verbal message system seperti short message service ya atau SMS masih ada pastinya ya. Chatting atau email perlu diberikan beberapa etika. Nah ini chat nih ya, terutama WhatsApp ya. Kalau misalkan besok pindah ke Telegram sama ya. Yang pertama adalah jangan terlalu banyak menggunakan huruf kapital karena biasanya huruf kapital yang berteriak, marah ya. Terus ngomongnya itu menggunakan huruf besar semua. Itu ya, misalkan seperti saya mau makan, nanti orang kira kalau marah seperti itu. Nah, kemudian jangan membicarakan orang lain menggunakan email karena bisa saja orang yang menerima email kita menggunakan format yang dapat meneruskan email kita kepada orang yang dibicarakan ya. Kalau bisa meneruskannya hal-hal yang penting yang bisa dipertanggungjawabkan, misalkan sumber dari wali kelas. Kalian bisa meneruskan ke teman-teman yang lain kalau sumber dari wali kelas itu adalah informasi yang memang betul-betul penting ya, bisa diteruskan ya. Contohnya seperti memforward di WA lah ya. Ini email itu karena penulisnya tahun 2009 ya. Oke, kemudian ketika menjawab pesan dari orang haruslah realistis dan relevan, tidak menjawab dengan singkat padahal orang tersebut dengan yang sangat panjang ya. Ya kalau panjangnya agak panjang gitu. Pendek gitu, menghargai orang yang komen kepada kita, menghargai orang yang sudah memberikan balasan kepada kita. Oke, ini zaman dulu banget ya, alay ya, jangan menulis seperti ini ya, karena sangat tidak enak dibaca dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan baik dan benar ya. Oke, nanti saya akan berikan satu contoh bagaimana contoh dari seorang guru ya yang bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Itu nanti di pekan depan ya, atau mungkin kisah saya kasih contoh sekarang. Oke, ini adalah contoh penggunaan chat yang menurut saya lengkap, bahasanya juga sopan, bahasanya juga lebih bagus. Nah, ini adalah etika pemanfaatannya ya. Nah ini ya contohnya dari seorang guru ya. Nah ini adalah contoh WA-nya misalkan. Nah ini bla 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 bla. Mari kita berdoa dulu.
Nah, seperti ini. Jadi bahasanya tidak disingkat-singkat ya. Oke, setelah berdoa silakan hadir daftar hadir. Itu contohnya ya buat teman-teman semuanya atau adik-adik semua atau anak-anakku sekalian yang berada di rumah maupun yang berada di tatap muka di luar Jawa misalkan ya, atau di seluruh Indonesia lah dimanapun berada. Itu tadi bagaimana etika kita dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ya. Jelas ada etika yang harus diperhatikan dan mudah-mudahan diterapkan selalu ketika kita menggunakan berkomunikasi dengan orang lain ya. Baik, seperti itu saja yang bisa kami sampaikan, dan sebelumnya jangan lupa sebelum ini jangan lupa berdoa untuk selalu jaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun kalau sedang bepergian ya. Kalau nggak penting banget jangan keluar ya. Baik, seperti itu. Terima kasih ya. Mohon maaf bila kurang berkenan dalam penyampaian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.